Bismillahirrahmanirrahim. Dalam rumah tangga, ngelihat suami, ngelihat istri itu harus dengan kacamata keikhlasan. Karena yang membahagiakan kita itu orang yang ikhlas. Makanya setan pun tidak berkutik sama orang yang ikhlas. Yang mereka itu sudah melakukan itu karena Allah. Dan tidak ada yang dia inginkan dan tidak ada yang dia ingin jemput kecuali adalah wajah dan ridhonya Allah semata. Kalau sudah mencari wajahnya Allah, siapa yang akan membahayakan dia dari perkataan manusia? Tidak ada. Dia tenang hidupnya. Karena dia tidak lagi terikat ibadah manusia kepada manusia. Tapi terikatnya itu ibadah dia hanya kepada Allah semata. Inilah yang menjadikan kita paham. Ya, tidak mungkin kita ini akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dikonsep di dalam Al-Quran. Kalau kehidupan kita tidak pernah kita berusaha betul. Untuk menginstal keikhlasan pada kehidupan hati kita setiap harinya. Setiap waktunya. Install terus setiap hari. Direfresh kembali. Kehidupan kita itu memang hanya semata-mata untuk Allah. Kalau sudah betul-betul ini yang kita install di dalam kehidupan keimanan kita, inilah yang menjadi salah satu hal paling indah bagi hati ketika hati itu mendapatkan program yang diinstal dengan keikhlasan. Tidak ada lagi yang membahayakan untuknya. Dan tidak ada lagi yang bisa menjadikan dia bersedih. Kenapa? Apa yang membuat dia bersedih? Kalaupun ada manusia yang mengecewakan dia, dia tahu kok. Bukankah manusia itu dolim dan jahil? Sebagaimana dia juga disebut oleh Allah dolim dan jahil. Bukankah manusia juga mereka bakhil sebagaimana kita juga punya sifat bakhil? Yang salah bukan apa yang dilakukan orang lain. Tapi yang salah itu ketika harapan kita terlalu besar sama orang lain. Ketika orang lain punya keterbatasan. Sebagaimana kita punya keterbatasan. Karena Allah tahu bahwasanya setiap manusia itu memiliki keterbatasan-keterbatasan pada diri setiap manusia, setiap personilnya. Itu yang menjadikan Allah itu berulang-ulang menyampaikan kepada kita. Ikhlas. Mencari wajahnya Allah, ihtisab. Ihtisab itu mencari pahala di balik setiap perkataan dan perbuatan. Maka itulah yang akan merasakan kebahagiaan. Ini yang pertama. Jadi sekali lagi saya ulang untuk diri saya dan untuk semuanya. Yang salah bukan apa yang dilakukan orang lain. Yang salah bukan apa yang dikerjakan orang lain. Untuk kita enggak. Yang salah itu ketika harapanmu terlalu besar sama orang. Padahal Allah sudah mengingatkan berkali-kali. Wa ila rabbika farghab. Sudahlah kepada Allah lah yang kita tuju. Maka tidak ada lagi yang kemudian bisa membuat kekecewaan dalam kehidupan kita. Kalau kemudian saya, semuanya orang ingin mencari kebahagiaan. Tapi dia tidak membebaskan dirinya dengan menginstal keikhlasan kepada hidupnya. Maka selama itu pula dia tidak akan pernah merasakan ketenangan dalam hidup. Kenapa? Setiap dia berhadapan dengan manusia, manusia itu dolim, manusia itu jahil, manusia itu bakhil, manusia itu fitnah bagi sebagian manusia yang lainnya. Dan itu tidak ada habis-habisnya kalau terus kita perkarakan. Makanya orang yang kemudian sudah menyelesaikan PR-nya di hadapan manusia, ketika dia tahu bahwasanya memang bukan untuk manusia, dia akan terus berjalan tenang ketika dia betul-betul tahu bahwasanya Allah lah yang dia tuju dalam kehidupannya. Install ini perkara yang berat untuk hati kita. Tapi inilah program yang paling dinantikan oleh hati kita. Hati kita itu letih kalau memikirkan fulan, memikirkan omongan fulan, memikirkan kok perbuatan fulan begini. Hati itu letih dia. Kenapa? Karena hati itu fitrahnya tahu memang makhluk itu mengecewakan. Yang tidak pernah mengecewakan itu Allah. Makanya kan ada perkataan Ali bin Abi Thalib yang sangat terkenal, yang mungkin kita sering membaca. Sumber kekecewaan kehidupan manusia ketika manusia banyak berharap kepada makhluk. Lalu meninggalkan harapan yang harusnya dia tujukan kepada Allah semata. Ya. Inilah yang menjadikan kita paham. Yang salah bukan dia. Yang salah bukan dia. Yang salah bukan dia. Yang salah itu hati kita. Ketika berharap kepada orang. Berharap sama dia, berharap sama dia, berharap sama dia. Yang mana dia memiliki keterbatasan sebagaimana kita pun memiliki keterbatasan.
Makanya para ulama itu sampai ditanya, pasangan suami istri yang berkah itu gimana ya? Dijawab, pasangan suami istri yang berkah itu pasangan suami istri yang ihtisab, mengharapkan pahala kepada Allah dan tidak menunggu kebaikan dari pasangannya. Tapi dia hanya berharap kepada Allah. Itulah yang berkah dalam setiap perjumpaan suami istri yang selalu meniatkan apa yang mereka lakukan itu hanya karena Allah. Tenang, ringan. Dan orang semacam itu akan dilapangkan hatinya oleh Allah dalam apapun yang mereka jumpai. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, Bapak dan Ibu, nanti merenung deh, masalah-masalah kita itu apa sih? Orang, kok fulan begitu ya? Kok fulan ini begini ya? Kok fulan ini begini ya? Terus kita omongin. Kita lupa bahwasanya orang yang kita omongin itu sudah disifati oleh Allah dzalum, sukanya zalim. Jahul, sukanya memang jahil mereka itu, ya kan? Terbatas, bakil, fitnah. Memang menjadi ujian sebagian manusia itu menjadi ujian sebagian manusia yang lainnya. Memang begitu sifatnya. Terus apa yang kita harapkan kalau sudah diterangkan oleh Allah semacam itu? Ketika Allah menerangkan sifat manusia dan karakter manusia, terus kita berharap lebih itu, berarti yang salah kita tidak membaca petunjuk tentang bagaimana sifat manusia yang ada di sekitar kita. Sebagaimana itu sifat juga melekat pada diri kita. Makanya Masya Allah ya, indah betul. Konsep bahagia yang pertama itu ikhlas. Ihtisab. Sandar kepada Allah. Selesai. Dan ini program yang sangat dinantikan untuk diinstalasikan kepada hati. Hati itu setiap waktu butuh instalasi program ini. Ya, kita lihat kekecewaan manusia hari ini. Apalagi di dunia sosial media. Selalu berkaitan tentang orang lain. Harapan ini nggak dapat. Ini kemudian nggak peroleh. Selalu ada kaitannya dengan itu. Karena problematika kita hari ini itu apa? Hati yang terlalu berharap kepada manusia. Itulah yang menjadikan orang nggak lapang hatinya. Makanya Masya Allah, itulah yang menjadikan kita akhirnya memahami. Itu pintu kebahagiaan yang pertama. Mengikhlaskan, ya ikhlaskan. Ihtisab atas apa yang kita perbuat. Ringan hati kita. Tidak usah kepikiran fulan begini, fulan begini, fulan begini. Sudah, cukup. Kita tutup dengan sebuah ayat, wa ila rabbika farghab. Dan itu kemudian merupakan pintu kebahagiaan yang pertama. Allah alam bisawab. Ternyata sudah jam 11:08, sudah 1 jam. Walaupun baru membahas yang pertama. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan kita bahas pintu bahagia yang kedua itu apa. Pintu bahagia yang ketiga itu apa. Bahagia itu proses. Bahagia itu hasil, bukan proses. Kita mulai dari pekerjaan yang pertama. Membebaskan hati kita dari peribadatan manusia kepada manusia. Menuju kepada peribadatan yang murni hanya kepada Allah. Orang yang bahagia itu sederhana. Mereka yang tidak pernah berharap lebih sama manusia. Karena dia tahu manusia itu dzalum, jahul, bakhil, dan fitnah bagi sebagian yang lainnya. Dan kepada Allah dia berharap. Dan itulah hal terbaik dan terindah. Orang yang akan diberikan keringanan setiap langkah hidupnya oleh Allah. Orang yang ikhlas adalah orang yang terbaik dalam kehidupan manusia. Makanya ada sebuah kata, belum tentu orang yang berilmu, dia beramal. Dan belum tentu orang yang beramal, maka dia ikhlas. Yang menjadi prioritas dalam kehidupan yaitu orang yang ikhlas. Ya, lepaskan komen manusia, pandangan dia kepada kita. Ya, dia mengatakan begini-begini tentang kita, tidak apa-apa. Kalau memang kita sudah menjelaskan dengan baik, mendudukkan, bareng-bareng kita ngobrolin, ternyata lebih daripada itu masih terjadi sesuatu, sudah kembalikan sama Allah. Ringan.
Hati kita terlalu berharga untuk menampung semua perkataan dan harapan manusia. Hati kita terlalu lelah. Nanti akan cepat tua hati kita sebelum waktunya. Kalau terlalu banyak perkataan manusia kita tampung pada hati kita. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.